Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Dinia Putri akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, ataupun poster. Dan materi yang akan saya fokuskan dalam pembelajaran hari ini adalah mengenai iklan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah menentukan informasi ciri-ciri iklan, slogan dan poster, menentukan informasi tentang perbedaan iklan, slogan dan poster, dan yang terakhir itu dapat menentukan menyunting informasi iklan, slogan dan poster sesuai bahasa yang baik dan benar. Nah, jika kita lihat dari pengertian, iklan sendiri itu adalah merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, iklan juga itu dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang ataupun jasa. Nah, biasanya iklan ini kita jumpai di televisi, radio, surat kabar, ataupun di internet. Nah, jika kita lihat bahwa ciri-ciri iklan itu ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif. Kemudian menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan juga mengajak. Yang ketiga, memiliki target pasar yang jelas, kemudian harus dikemas secara menarik, dan juga penyampaian informasinya itu harus singkat, padat, jelas, dan juga tidak menyinggung pihak lain ya. Nah, jika kita lihat nih bahwa iklan itu memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah iklan pengumuman ataupun pemberitahuan. Kemudian iklan niaga atau pemasaran, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, iklan media cetak ataupun elektronik, dan juga ada iklan komersial dan non-komersial. Nah, yang pertama itu adalah iklan pengumuman. Apa sih tujuan dari iklan ini? Jadi tujuan iklan ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu. Misalnya, seperti iklan suatu lomba acara 17 Agustus, kemudian iklan tentang perlombaan yang ada di sekolah. Masih banyak lagi iklan-iklan pemberitahuan yang bisa kita jumpai di sekitar kita ya. Nah, yang kedua itu adalah iklan niaga atau penawaran. Nah, jenis iklan ini itu untuk memperkenalkan, menawarkan, mempromosikan suatu produk ataupun jasa kepada konsumen. Nah, iklan ini bisa kita temui di televisi, radio, koran, media sosial, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di sosial media, banyak artis-artis yang menawarkan produk-produk atau jasa. Nah, itu termasuk ke dalam iklan niaga atau penawaran ya. Nah, yang ketiga itu adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini itu bertujuan untuk mengajak atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi nih. Misalnya, iklan tentang himbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, atau iklan-iklan yang mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah iklan permintaan. Nah, jenis iklan ini dibuat atas permintaan pribadi, instansi, ataupun lembaga tertentu ya, yang ingin informasinya ini diketahui oleh khalayak ramai, seperti iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu bisa dibagikan ke dalam sosial media, koran, ataupun media lainnya ya. Nah, yang kelima itu adalah iklan media cetak. Nah, kalau iklan ini biasanya kita temui di koran, majalah, brosur, media cetak lainnya. Nah, sedangkan kalau media elektronik ini pasti yang berkaitan dengan suara, visual, dan lain-lain ya. Yang misalnya ada di radio, televisi, sosial media, dan masih banyak lagi kita temui jenis-jenis media elektronik ya. Nah, yang ke-7 dan 8 itu adalah iklan komersial dan ada iklan non-komersial. Nah, kalau iklan komersial ini itu dibuat tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk ataupun jasa sehingga mendapatkan keuntungan dari iklan yang mereka sebarkan. Sedangkan kalau iklan non-komersial ini fokusnya hanya memberikan informasi tentang suatu hal, seperti iklan keluarga berencana, kemudian himbauan untuk menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, dan masih banyak lagi iklan-iklan non-komersial yang bisa kita lihat ataupun kita temui di sekitar kita. Nah, sebenarnya kaidah kebahasan iklan itu kayak mana sih? Jadi yang pertama itu adalah persuasif, kemudian harus imperatif, harus ada berima,
dan juga memberikan kesan positif, harus ringkas, padat, jelas, kemudian harus sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Nah, jika kita lihat nih, ada iklan dari Ruang Guru. Bisa belajar seru bareng petualangan data dan Lulu di Dava dan Lulu Live Premium khusus SD kelas 1 dan 2. Nah, jika kita lihat nih bahwa iklan ini memuat judulnya Petualangan Dava Lulu di Live Premium ya, khusus SD dan kelas 2. Jadi sasarannya adalah siswa SD kelas 1 atau 2. Nah, nama produknya sudah tertuang ya, itu dari aplikasi Ruang Guru. Dan deskripsi produknya juga sudah disampaikan tuh di iklan itu. Jadi ada diskon spesial sampai dengan 55% menjadi Rp2.520.000. Nah, jadi memang di iklan itu harus memuat informasi-informasi yang penting, kemudian harus menarik. Jadi tidak monoton ya iklan tersebut, sehingga orang-orang ataupun halayak ramai ataupun para orang tua itu tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke Ruang Guru. Begitu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.